Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan juga semangat dalam menjalani hari-harinya. Di video kali ini kita akan membahas tentang upaya pencurian terhadap jasad suci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga tentunya bukan orang Islam yang memang berpegang teguh terhadap agama Islam. Nah, kita langsung aja ke kisahnya. Seperti yang kita tahu nih bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di Madinah. Tepatnya waktu itu beliau sedang berada di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya, Rasul lalu dimakamkan di sekitar Masjid Nabawi. Dulu makam Rasul itu belum termasuk di Masjid Nabawi, tapi karena sekarang sudah diperluas dan diperbesar, maka makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke daerahnya Masjid Nabawi. Nah, Rasul kan dulunya banyak banget nih yang jahatin beliau, dari kaum kafir, kaum munafik, bahkan sampai beliau meninggal pun masih ada nih orang-orang yang berusaha untuk jahat dan juga menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencuri ataupun memindahkan jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat yang lain. Mereka mencoba untuk mencuri jasad suci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya percobaan ini gagal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikut adalah rangkuman peristiwa di mana jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dicuri. Yang pertama adalah masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Kisah pencurian jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani di dalam bukunya Sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam bukunya ini ditulis bahwa percobaan pencurian terhadap jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dilakukan pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Jadi Al-Hakim ini merupakan pemimpin Mesir saat itu dari Daulah Fatimiyah, dan diketahui bahwa beliau ini merupakan pemimpin yang sangat zalim dan kejam. Padahal beliau ini merupakan orang yang menganut agama Islam, tetapi beliau menyimpang dari ajaran Allah. Pada masa pemerintahannya, rakyat Mesir ini tidak tenang, bahkan untuk tidur pun mereka merasa sangat-sangat tidak tenang karena kezaliman yang telah dilakukan oleh Al-Hakim. Nah, ketika Al-Hakim ini sedang berkuasa, ada seorang yang zindik. Zindik itu adalah orang yang ateis, yang tidak percaya dengan agama, mengusulkan untuk mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipindahkan ke Mesir. Dengan menghadirkan jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini di Mesir, tentunya akan menyita perhatian dunia dan menggantikan posisi Madinah yang saat itu sangat terkenal dan sering dikunjungi oleh orang. Jadi beliau ini ingin menarik pengunjung gitulah, biar orang tertarik untuk ke Mesir dan tidak lagi tertarik untuk Madinah. Lalu ia pun mengutus para penjahat-penjahat untuk mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tentunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggagalkan niat jahat Al-Hakim ini. Pada saat malam rencana itu dijalankan, Allah pun meniupkan angin yang sangat kencang sampai kota Madinah saat itu tergoncang saking kuatnya angin itu. Hal ini tentunya menghalangi niat para penjahat tersebut untuk mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu pada masa yang sama saat Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi ini memerintah Mesir. Jadi ketika pertama kali percobaan mereka gagal, lalu ia pun mencoba lagi untuk mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini di Madinah. Percobaan pertama mereka itu belum sampai masuk ke Madinah, tapi masih mungkin di sekitar Madinah. Dan kali ini utusan Al-Hakim sudah berhasil untuk memasuki kota Madinah. Bahkan salah satu utusannya itu tinggal di dekat Masjid Nabawi Asy-Syarif. Lalu prajurit-prajurit utusan Al-Hakim ini pun menggali terowongan untuk menuju makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertolongan Allah kembali datang untuk menyelamatkan Rasulnya. Terdengar seruan di tengah-tengah masyarakat Madinah saat itu yang berbunyi, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Masyarakat Madinah langsung menyelidiki seruan itu dan mendapati bahwa utusan-utusan Al-Hakim sedang menggali terowongan untuk menuju ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil jasad beliau. Lalu ketika mereka ketangkap basah, langsung deh mereka ditangkap dan dihukum. Yang ketiga yaitu upaya pencurian terhadap jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-11
saat masa pemerintahan Sultan Nuruddin Mahmud Zanki. Tetapi beliau ini bukan seperti Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi yang sangat zalim terhadap rakyatnya, melainkan beliau ini dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil menghancurkan tentara-tentara salib pada perang salib yang pertama bersama Salahuddin Al-Ayyubi. Dikisahkan dalam suatu malam beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam mimpinya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil-manggil nama beliau dan menyuruhnya untuk segera datang ke Madinah karena ada 2 orang kulit putih yang ingin menyakiti beliau. Karena bermimpi seperti itu, beliau pun langsung tersentak dan terbangun. Betapa jelas kata-kata yang telah diucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun segera berwudu dan sholat beberapa rakaat, lalu tidur kembali. Dalam tidurnya yang kedua ini, beliau kembali mendapat mimpi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan memanggil-manggil namanya untuk menyuruhnya segera ke Madinah, dan kali ini lebih jelas lagi. Hal itu pun terjadi sebanyak 3 kali dalam mimpinya. Keesokan harinya Sultan Nuruddin pun menceritakan mimpinya kepada Jamaluddin Al-Muwassali yang merupakan menteri yang mempunyai wawasan luas, alim, serta rendah hati. Lalu Jamaluddin pun menyarankan beliau agar datang ke Madinah dan tidak memberitahukan kepada siapapun tentang mimpinya ini. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang sangat banyak, beliau pun lalu pergi ke Madinah dan dibutuhkan 16 hari perjalanan bagi Sultan Nuruddin dan juga pasukannya untuk sampai ke Madinah. BTW beliau ini merupakan pemimpin Syam pada saat itu. Jadi beliau berangkat dari Syam lalu ke Madinah, menempuh 16 hari perjalanan. Sesampainya di Madinah, beliau langsung sholat di dekat makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di Raudhah, dan juga menziarahi kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu beliau langsung keluar dan mengumpulkan masyarakat Madinah saat itu. Lalu beliau pun membagikan hadiah-hadiah yang telah ia bawa dari Syam untuk masyarakat Madinah, dan khususnya untuk orang-orang yang berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar beliau ini bisa menemukan 2 orang yang ada di dalam mimpinya tersebut. Sayangnya beliau ini nggak ketemu nih sama 2 orang yang disebut Rasul dalam mimpinya. Lalu Sultan Nuruddin pun berkata, apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah ini? Lalu masyarakat Madinah pun menjawab, tidak ada. Semua orang sudah mendapatkan jatah mereka masing-masing, kecuali 2 orang dari Andalusia. Kedua orang ini tidak mendapatkan sedikit pun hadiah dari Sultan Nuruddin karena mereka sedang khusyuk beribadah di dekat makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya mereka ini berkulit apa, mereka pun menjawab bahwa 2 orang ini berkulit putih. Setelah dicari, akhirnya 2 orang ini dapat nih dan dibawa ke hadapan Sultan Nuruddin. Lalu mereka pun diinterogasi dan mereka menjawab bahwa mereka merupakan muslim dari Andalusia. Tapi ketika interogasi itu berlangsung, mereka ini kelihatan kayak takut gitu, terus kayak berbelit-belit jawabnya. Lalu ketika mereka diinterogasi secara terus-menerus, akhirnya mereka mengaku bahwa mereka bukanlah seorang muslim dari Andalusia, melainkan mereka datang untuk mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka langsung dihukumi mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Lalu Sultan Nuruddin pun menyuruh masyarakat Madinah untuk menggali di sekitar makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuangkan tembaga cair agar tembaga tersebut mengeras dan bisa melindungi makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat yaitu percobaan yang dilakukan oleh sekelompok orang Kristen Romawi dari Syam, dan mereka ini melakukannya secara terang-terangan. Begitu sampai di dekat Madinah, keberadaan mereka ini pun diketahui oleh orang Mesir, lalu mereka pun dibunuh. Lalu aksi kelima dilakukan pada abad ke-7 Hijriah. Ketika itu ada 40 laki-laki dari Aleppo, Suriah, berusaha untuk mengambil atau mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyogok gubernur Madinah saat itu agar dibukakan makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencana mereka pun nyaris saja berjalan dengan mulus, tetapi dengan izin Allah, begitu mereka membukakan ruangan di mana Rasul dimakamkan, tiba-tiba tanah terbelah menjadi 2 dan mereka pun terperosok ke dalamnya. Nah, kenapa sih kira-kira mereka ingin mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya jelas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan simbol agung bagi umat Islam. Semua yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nilai yang tidak terhingga bagi umat Islam. Seandainya mereka pun mampu untuk mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya itu
merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Dan sebaliknya, bagi umat Islam, peristiwa tersebut sangat memalukan dan bisa meruntuhkan mental, karena jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan jasad yang sangat agung. Nah, itu dia tadi 5 upaya pencurian terhadap jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal tersebut tidak terulang lagi, baik sekarang maupun nanti sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah, karena sekarang zaman makin berkembang, teknologi pun makin berkembang, mudah sekali untuk memantau gerak-gerik orang yang mencurigakan. Dan alhamdulillah juga jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terjaga di Madinah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu di video selanjutnya. Dadah.